Ya pemirsa, kita awali Sindo Siang dari diduga tabrak lari. Mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana. Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih, adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motornya bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan maut melibatkan dua sepeda motor terjadi di Kutai Timur. Usai tabrakan keras, kedua kendaraan langsung terbakar dan menewaskan kedua pengendara di lokasi. Sepeda motor, kayaknya dua orangnya. Kecelakaan maut yang melibatkan dua motor terjadi di Jalan Poros Bengalon, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Allah ilaha illallah. Air. Ada orang di dalam. Tabrakan keras membuat kedua kendaraan langsung dilalap api hingga menewaskan kedua pengendara. Kecelakaan diduga bermula saat salah satu sepeda motor melaju dari arah Sangatta dan berusaha menghindari lubang di jalan sehingga kendaraan melambung ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain hingga tabrakan tak terhindarkan. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kendaraan Fiction itu menghindari lubang, kemudian berjalan ke tengah jalan lalu bertabrakan dengan sepeda motor Genio, seperti itu. Untuk percikan api atau dan sebagainya tentang petunjuk kecelakaan lalu lintas kami masih mendalami. Korban diketahui berinisial SL, guru muda berusia 22 tahun warga desa Sepaso Barat, serta BS berusia 36 tahun warga desa Sepaso. Dua unit sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 7 orang tewas, belasan lain luka-luka akibat bus menabrak truk di Tol 50 Indrapura Batubara, Sumatera Utara. Para korban merupakan rombongan penumpang bus hendak wisata religi. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka.
7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Silam, Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Aksi bak jagoan dilakukan seorang selebgram di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku pamer senjata api usai melakukan perusakan di ruko. Selegram Adam Denny menjadi perbincangan setelah melakukan aksi perusakan dan intimidasi di sebuah kafe di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pengerusakan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Menurut seorang karyawan kafe, Fadil, sebelumnya melakukan perusakan, Adam Denny datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Begitu turun dari mobil, dirinya marah-marah menanyakan keberadaan pemilik kafe serta menendang sebuah tong sampah di depan kafe. Aksi Adam yang begitu emosional langsung ditenangkan oleh seorang petugas keamanan. Namun bukannya mereda, Adam Denny justru melakukan tindakan intimidasi dengan memamerkan senjata jenis airsoft gun ke petugas keamanan. Tak lama kemudian, Adam memaksa masuk ke dalam kafe sambil terus meluapkan emosinya. Di dalam ruko, sejumlah barang mengalami kerusakan akibat ulah Adam Denny. Fadil sendiri tidak mengetahui motif pelaku melakukan pengerusakan dan memamerkan senjata jenis airsoft gun tersebut. Datang ngebut-ngebut dari kantor, parkir mobil dong, nanyain nama bos saya. Nah, dia marah-marah tuh nggak jelas. Tiba-tiba nendang tong sampah yang biru tadi. Nah, nggak lamaan dia maksa masuk. Pas masuk dia ngamperin ini bang, nonjok ini, sama nyepotin ini sama itu. Jadi. Kasus ini ditangani aparat Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penyidik unit laka lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Petugas telah memeriksa 2 orang saksi dari supir bus, sekolah, dan seorang penumpang. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kepolisian, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu sopir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Jadi di jalan TKP itu kalau pagi itu kan satu arah, kemudian melintaslah bis sekolah dan kemudian sepeda motor yang dikendarai korban ini bermaksud untuk menyalip bis ini. Pada saat di sebelah bis ini, stang itu nyangkut di kabel yang menjuntai di tiang listrik sehingga kendaraan motor jatuh dan korban jatuh dan terlindas oleh ban sebelah kanan belakang. Sementara itu untuk pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Tewasnya seorang siswi SMA 6 Jakarta akibat tersangkut kabel hingga terjatuh dari motor dan tertabrak bus berbuntut panjang. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan kasus ini ke jalur hukum.
Kasus kecelakaan yang dialami seorang siswi SMA 6 Jakarta, Nesya Amalia Elfrian Putri, 16 tahun, di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terus diusut. Kecelakaan ini akibat korban tersangkut kabel menjuntai hingga ia terjatuh dan terlindas bus sekolah. Akibat kecelakaan tragis ini, korban tewas di lokasi. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya untuk mendampingi keluarga korban. Pramono juga memastikan seluruh prosesi pemakaman difasilitasi penuh Pemprov DKI dan Basnas Bazis, termasuk menyediakan armada bus untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Selain menanggung seluruh biaya pemakaman dan memberikan santunan, Pemprov DKI juga menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, kasus penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung sita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy meminta Kapolda Jawa Barat segera tangkap pelaku agar korban dapat keadilan dan rasa aman masyarakat tetap terjaga. Kasus penyekapan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap seorang perempuan terus menjadi sorotan publik. Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurut Deddy, tindakan perilaku dinilai sangat keji dan tidak bisa ditoleransi. Ia meminta kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, untuk segera bertindak dan menangkap pelaku agar proses hukum dapat berjalan secepatnya. Ya, saya memberikan perhatian serius dan mudah-mudahan saya yakin Pak Kapolda akan bisa dengan cepat menangkap pelakunya. Bertemu dengan keluarganya mungkin Pak Gub? Sebentar. Deddy juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebelumnya, perempuan muda yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat mengalami luka parah yang sangat memilukan. Pelaku buron berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Adik korban YTT, perempuan yang disekap dan dianiaya oleh kekasihnya, berlinang air mata saat menceritakan kondisi sang kakak. Melalui sambungan telepon, sang adik juga menceritakan kisah pilu sang kakak ke pengacara Hotman Paris. Terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Dengan adanya bantuan hukum gratis, adik korban berharap sang kakak mendapat keadilan. Saya juga adik korban sampai gak mengenali wajah kakak saya sendiri gitu, saking hancurnya bukit kepalanya tuh. Terus saya sebagai adik gitu, nggak bisa ngejaga kakak perempuan saya gitu. Merasa gagal saya ngejaga kakak saya yang perempuan itu. Sungguh memilukan, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Selama 3 tahun menghilang, keluarga akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka dan nyaris kehilangan penglihatannya. Pelaku penganiayaan diduga merupakan kekasih korban. Keluarga pun mengaku kaget lantaran korban berpamitan kerja di Jakarta namun tak ada kabar sejak 3 tahun lalu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris, menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka berdasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Tentu juga media mainstream kita bisa menyuarakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Noterbudojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Arus Samad, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarganya. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Pak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Kubu Roy Suryo CS tuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Tifausia Tiasuma. Dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 82 ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa.
Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosnuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Hosnuddin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penahanan keduanya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Roy Suryo dan Dr. Tifa dapatkan penangguhan penahanan. Tak lagi rasakan dinginnya jeruji tahanan. Kita simak pembahasannya bersama kuasa hukum Roy Suryo dari TPUA, Azam Khan, berikut ini. Enggak, kalau penangguhan penahanan itu kan memang proses yang wajar saja. Artinya proses yang tidak ada hal yang istimewa gitu ya. Jadi penangguhan penahanan itu kan memang diatur di KUHP gitu loh ya. Artinya ya jaminan-jaminan yang harus diberikan itu ya ada sebagai bahan penangguhan penahanan. Namun begini, dari awal itu sebenarnya kita tuh meragukan proses perkara ini berjalan. Pertama, barang itu kan nggak ada yang asli. Barang itu masih diproses yang tidak tahu kemana prosesnya. Terbukti terakhir-terakhir ini ada putusan KIP yang diajukan Bonatua dan Bonjowi, itu putusannya akhirnya menganulir pasal 17 eksepsi pengecualian, tapi pasal 18 ayat 2 itu lebih kental. Artinya setiap pejabat tinggi jika rakyat berkehendak ingin mengetahui CV dan segala macam itu harus dibuktikan. Dan akhirnya putusan itu disuruh membuka baik di UGM, di Surakarta KPU, KPU DKI, dan KPU Pusat. Ternyata pada saat yang di UGM, nggak ada UGM itu. Artinya ya saya nggak tahu kabur atau tidak, tapi intinya tidak memberikan. Tapi kalau yang KPU Surakarta, DKI, itu memberikan sampai pusat. Ternyata begitu kita cek, oh kok begini gitu loh ya. Ini berarti ada indikasi memaksakan orang ikut kompetisi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Maka kami akan pertimbangkan KPU tersebut nanti apakah kami akan melakukan upaya hukum dalam konteks laporan dan segala macam. Nah kita pertimbangkan itu semua. Termasuk yang lucu, ternyata ada 3 laporan dari Lecumanan, Samuel gitu loh ya. Terus Andi Kurniawan, itu di P19 oleh Kejaksaan itu sudah dikesampingkan, sudah tidak ada. Maka ini juga menjadi target secara proporsional, nanti akan kita pertimbangkan untuk membuat sebuah laporan. Karena dia sudah jelas memberikan keterangan yang nggak benar itu loh ya, dengan seolah-olah melaporkan Roy Suryo CS gitu loh ya. Nah itu yang pertama. Yang sekian rangkaian. Tapi yang pertama kali saya ucapkan super istimewa adalah kebesaran Allah sendiri. Yang benar-benar Allah membantu
sesuatu kebenaran itu memang mutlak ditunjukkan, dan kejahatan nanti akan juga ditunjukkan sama Allah. Maha besar Allah atas segalanya. Sementara itu, begini Bang Azam, kalau penangguhan penahanan itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, berarti ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin diputuskan Kejari sempat ditahan, apakah itu juga hal biasa atau itu yang luar biasa? itulah yang saya sebut kesalahan fatal yang dilakukan oleh Polda. Jadi pada saat penangkapan itu kan tidak ada yang kita tanda tangani. Itu yang saya anggap melanggar KUHAP. Dari KUHAP yang lama, KUHAP 8 tahun 81, pasal 112 dan pasal 113, itu wajib ada pemanggilan. Ini yang lama ya. Pemanggilan itu 3 hari sebelum dia harus datang. Seperti hari Jumat kemarin, Selasa itu surat pemanggilan tersangka sudah ada. Dikuatkan juga oleh KUHAP yang baru. Nomor 20 tahun 2025. Di pasal 100. Isinya juga sama, malah diminta penyidik ini, kalau yang KUHAP lama itu subjektif, kalau sekarang ini diminta yang baru ini harus objektif. Nah, ditambah kekuatan lagi dalam KUHAP pasal 97 bahwa benar harus dipanggil maksimal itu 2 kali. Lah ini pemanggilan sama sekali nggak ada. Datang-datang setengah diculik, keduanya ini tokoh baik Tifa maupun Roy dipaksa menandatangani. Nah ini yang menjadi masalah gitu loh. Harusnya itu diperbaiki oleh pihak Polda atau semua jajaran kepolisian. Jangan asal tanda kutip indikasi ada tekanan pesanan pokoknya. Nah ini yang berbahaya. Baik. Nah, jadi pasal-pasal KUHAP yang mengatur tersebut itu mutlak nggak boleh dimenangkan oleh Perkap atau Perpol, itu kan di bawahnya jauh. Jadi maksud saya biar profesional. Dia ini kan sudah beretikat baik. Kenapa? Kelimanya ini melakukan wajib lapor 6 bulan loh. 6 bulan loh. Wajib lapor tiap minggu. Lah apa beratnya? Maksud saya kalau pas lagi wajib lapor, masukin surat panggilan. Pak, Bu, 3 hari lagi datang ya, ini surat panggilannya. Kan gampang, cuman ngeprint doang kok 1 jari. Mendapat ancaman dari Presiden Amerika Serikat, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Luserni di Bargostok, Swiss, saat lagi di Sindosia.